Timnas Inggris menghadapi Belanda dalam laga semifinal Euro 2024. Bermain di Signal Iduna Park Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, pasukan Gareth Southgate tampil dominan sejak awal laga. Akan tetapi Inggris justru kebobolan lebih dulu saat laga baru berjalan 7 menit. Timnas Belanda unggul 1-0 berkat sepakan keras Xavi Simons dari luar kotak penalti. Meski begitu, Inggris mampu menyamakan skor di menit 18 melalui tendangan penalti Harry Kane. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, saling jual beli serangan terus terjadi. Bukayo Saka berhasil mencetak gol di menit ke-79. Namun gol itu dianulir wasit karena offside. Pada akhirnya, gol spektakuler Oli Watkins di menit 90 memastikan kemenangan Inggris dengan skor akhir 1-2. Berkat kemenangan ini, Timnas Inggris berhak melaju ke babak final dan akan menghadapi Spanyol yang lebih dulu lolos. Lionel Messi akhirnya mencetak gol perdananya pada Copa America 2024. Bintang Argentina tersebut mencetak gol kala timnya menghadapi Kanada pada partai semifinal. Gol Messi ini bermula dari sepakan Enzo Fernandez. Namun bola mengenai kaki Messi dan sedikit berubah arah. Kiper Kanada pun gagal mengantisipasi arah dan laju bola. Bagi Messi, gol ini membuatnya mencatatkan namanya dalam sejarah Copa America. Gol ke gawang Argentina ini dicetak Messi dalam usia 37 tahun 16 hari. Catatan ini membuat sang pemain menjadi salah satu pencetak gol tertua pada ajang ini. Setelah mengumumkan penandatanganan Kylian Mbappe pada 3 Juni, Real Madrid kini telah mengonfirmasi tanggal presentasi resminya sebagai pemain klub. Dalam laman resmi mereka, Los Blancos mengumumkan bahwa mega bintang Prancis itu akan diperkenalkan secara resmi pada Selasa 16 Juli di Santiago Bernabeu. Setelah presentasi selesai, Mbappe akan menjawab pertanyaan awak media di ruang pers Santiago Bernabeu. Mengingat ia adalah salah satu pemain terbaik dunia dan salah satu rekrutan terbesar yang pernah dilakukan Madrid, pihak klub berencana mengadakan acara akbar untuk penyambutan Mbappe. Bintang Barcelona Lamine Yamal telah menerangi UEFA Euro 2024 dengan penampilannya yang cemerlang dan bakatnya yang luar biasa. Tak mengherankan, naiknya Yamal musim ini membuatnya mendapatkan minat dari seluruh Eropa. Berdasarkan kabar terbaru dari Sport, Barcelona telah menolak tawaran PSG sebesar 250 juta euro untuk jasa Yamal. Hal ini menegaskan bahwa dia sangat diperlukan untuk visi olahraga jangka panjang Barcelona. Yamal yang akan berusia 17 tahun dalam beberapa hari memperpanjang kontraknya hingga tahun 2026. Terdapat perjanjian pribadi untuk perpanjangan lebih lanjut hingga tahun 2030 setelah mencapai usia yang ditentukan. Masa bakti Saul Niguez bersama Atletico Madrid tampaknya akan segera rampung. Sang pemain siap angkat kaki dari Metropolitano setelah 11 tahun ia mengabdi. Menurut laporan Relvo, Sevilla sudah menggelar pembicaraan dengan Saul sejak beberapa pekan terakhir. Kabarnya, sang pemain bisa saja merapat ke Ramon Sanchez Pizjuan andai ia didatangkan secara gratis. Dalam 2 musim terakhir, ia sering dipinjamkan ke tim lain karena tak bisa bersaing di tim utama. Hal tersebut membuat klub harus mengeluarkan dana besar guna membayar gaji. Karena itu, pemutusan kontrak bisa menjadi hal yang konkret untuk meringankan beban gaji klub. Pakar transfer sport Italia Alfredo Pedula melaporkan bahwa Stefano Pioli bukanlah satu-satunya sosok pelatih besar Italia yang coba dibujuk oleh tim asal Arab Saudi. Pedula menyebut bahwa An-Nassr sudah melakukan pendekatan kepada pelatih Inter Milan Simone Inzaghi. Klub Arab Saudi itu menegaskan bahwa mereka bersedia menawarinya gaji beberapa kali lebih tinggi daripada yang diterimanya di Inter Milan. Namun dalam laporan yang sama disebutkan bahwa Simone Inzaghi menolak tawaran An-Nassr. Sang pelatih merasa masih ada pekerjaan tersisa yang harus ia selesaikan dalam proyeknya di Nerazzurri. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Striker incaran mereka Dominic Calvert-Lewin dilaporkan siap merapat ke Old Trafford di musim panas ini. Tim Talk melaporkan bahwa Calvert-Lewin sudah membulatkan tekad untuk pindah dari Everton di musim panas ini. Ia merasa pengalaman yang ia dapatkan di Everton sudah cukup. Itulah mengapa ketika ia tahu bahwa MU berminat pada jasanya, Calvert-Lewin antusias dan siap untuk pindah ke Old Trafford. Kontrak sang striker habis di tahun 2025 mendatang. Setan Merah dikabarkan hanya perlu membayar sekitar 20 juta pound sterling ke Everton untuk mendapatkan jasanya. Seperti diketahui, Kevin Thuram berhasil tampil menawan bersama Nice. Dalam beberapa musim terakhir, penampilannya memikat sejumlah klub top Eropa. Ia sempat dikaitkan dengan beberapa klub Premier League. Akan tetapi pada akhirnya, Juventus menjadi klub yang paling serius merekrut sang pemain. Kini Juventus akhirnya meresmikan transfer Kevin Thuram dari Nice. Kabarnya, si Nyonya Tua akan membayar Nice dengan bandrol sekitar 20 juta euro saja. Ada juga tambahan bonus senilai 5 juta euro. Kevin Thuram pun disebut mendapat kontrak selama 5 musim ke depan.
Napoli resmi mendatangkan Leonardo Spinazzola dengan status bebas transfer setelah bek Italia itu meninggalkan AS Roma bulan lalu. Bek berusia 31 tahun itu meninggalkan AS Roma setelah kontraknya habis pada akhir bulan Juni. Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis mengonfirmasi bahwa Spinazzola telah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun untuk menjadi bagian dari skuad pelatih Antonio Conte. Bersama Roma, Spinazzola telah tampil 151 kali dan mencetak 7 gol di semua kompetisi. Ia juga mempersembahkan trofi UEFA Conference League pada musim 2021-2022. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, Inter Milan berencana mengumumkan kontrak baru untuk pelatih Simone Inzaghi dalam waktu dekat. Laporan itu memperkirakan pelatih berusia 48 tahun itu akan menandatangani kontrak baru hingga akhir Juni 2026. Tidak pernah ada keraguan nyata tentang mantan pelatih Lazio itu yang akan tetap menjabat. Inter tentu saja tidak terburu-buru untuk berpisah dengan pelatih yang baru saja membawa mereka meraih gelar Serie A. Inzaghi telah membentuk citra Inter selama 3 musim terakhir sejak mengambil alih posisi Antonio Conte pada musim panas 2021 lalu. Juventus dilaporkan dalam 24 jam terakhir mengebut proses negosiasi untuk mendatangkan palang pintu milik OGC Nice, yaitu Jean-Claire Todibo. Mengutip dari Sport Italia, Nice disebut mematok harga sebesar 40 juta euro bagi klub manapun yang tertarik pada Todibo. Juve disebut ingin melakukan negosiasi harga lagi dengan Nice dan menawarkan sejumlah pemain dalam transfer tersebut. Si Nyonya tua optimis Todibo bisa menjadi rekrutan kesekian mereka di musim panas ini. Sebelumnya, Bianconeri juga sudah mencapai kesepakatan dengan Nice untuk merekrut putra dari Lilian Thuram, yaitu Kevin Thuram. Arsenal mantap ingin menjual Aaron Ramsdale pada musim panas ini. Meriam London lalu mengincar kiper milik Wolverhampton sebagai pengganti dari Ramsdale. Melansir laporan dari jurnalis The Athletic David Ornstein, radar Meriam London mengarah kepada kiper kedua milik Wolverhampton, yaitu Daniel Bentley. Daniel sendiri merupakan kiper pelapis Wolves. Harga jual sang pemain juga terbilang sangat terjangkau. Apabila melansir dari situs pemain transfer market, valuasi sang kiper cuma ada di angka 2 juta pound sterling atau setara dengan 41,6 miliar rupiah. Atletico Madrid tengah mencari kiper cadangan baru di musim depan. Mereka sudah membuka penawaran untuk kiper PSV Eindhoven Walter Benitez guna dibawa ke Metropolitano musim panas ini. Pemilik satu caps bagi timnas Argentina itu bisa menjadi opsi kedua andai Oblak berhalangan bermain. Saat ini kontraknya di Philips Stadion hanya tersisa sampai Juni 2025 dan ia bisa didatangkan dengan harga miring. PSV sejatinya tidak ingin berpisah jalan dengan sang pemain pada momen ini. Namun menurut laporan dari Football Internasional, Atleti sudah mengirim penawaran di angka 2 juta euro dan mereka akan mengajukan tawaran kedua. Chelsea akan kembali melanjutkan kebijakan mereka untuk merekrut pemain-pemain muda. Terbaru, mereka telah mencapai kesepakatan dengan Atlanta United untuk mendatangkan Caleb Wiley. Menurut laporan The Athletic, pemain asal Amerika Serikat itu akan segera melanjutkan karirnya di benua Eropa. Walau demikian, ia tidak akan langsung mendapatkan kesempatan membuktikan kemampuannya di depan Enzo Maresca pada musim depan. Pasalnya, Chelsea akan meminjamkan Wiley ke Strasbourg sebelum memberikan kesempatan pada sang pemain untuk tampil di tim utama.